Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara Rasulullah menjaga perdamaian dalam Fathu Mekah. Kita lihat sama-sama yuk peta konsepnya. Apa saja ya yang dibahas dalam materi ini? Fathu Mekah berarti terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Mekah terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah terjadi karena pengkhianatan kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin bahwa tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Namun, baru 2 tahun perjanjian damai itu berlangsung, kaum kafir Quraisy telah melanggarnya. Pelanggaran tersebut terjadi karena adanya penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau segera mengatur strategi dengan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekah tanpa terjadi pertumpahan darah. Peristiwa Fathu Mekah. Rencana Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Mekah terdengar oleh pembesar Quraisy. Mereka merasa khawatir dan takut karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan pun diutus berunding dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan kemudian datang menemui Rasulullah SAW sampai akhirnya ia masuk Islam. Rasulullah SAW memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah menuju Mekah dan mendatangi Hajar Aswad, kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf, Rasulullah memerintahkan menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah melakukan sholat, Rasulullah menemui kaum Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Rasulullah SAW memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah dilakukan kaum kafir padanya dengan tulus dan ikhlas. Pesan Rasulullah ketika Fathu Mekah. 1. Tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. 2. Tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai menyerang. 3. Bersihkan Ka'bah dari berhala. Keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah SAW memberi contoh teladan kepada umatnya agar tidak menyimpan dendam. Walaupun dahulu kafir Quraisy menghina, menganiaya, mencaci maki, dan bahkan akan membunuhnya, namun Rasulullah SAW tetap memaafkannya. Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.